Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya lur ke channelnya Bocah Las Kidul bersama Bung Tomo. Di sore hari ini Bung Tomo itu sedikit banyak mau klarifikasi tanaman nogonya yang sudah berproduksi ya lur. Nah, di hari-hari kemarin Bung Tomo itu kan mempunyai janji mau sedikit banyak itu memberikan suatu penjelasan sedikit-sedikit tentang hormon ya lur. Sebab kemarin kan Bung Tomo berbicara nogonya Bung Tomo yang sebelah barat ada sebuah benjol-benjolan, pembengkakan batang, dan situ dalam pembengkakan batangnya itu sampai itu batangnya pecah. Nah, itu terjadi karena apa? Saya kasih tahu ya, Lur. Itu buntuk dan wujudnya seperti ini, Lur. Ini kan ada sebuah pembengkakan batang seperti ini. Pupus ini sudah dalam kerjanya itu sudah mandek ya, Lur. Seperti ini. Di sini ada tumbuh suatu benjolan seperti daging tumbuh ya lur, lalu ada akarnya juga. Ini kemungkinan banyak ada sebuah hormon-hormon tertentu dari jenisnya, kemungkinan itu jenisnya auksin ya lur, tapi saya kurang begitu jelas, sebab di auksin itu ada hormon itu yang aktif membelah sel ya lur. Dalam pembelahan terutama itu kemarin pembelahannya auksin itu kemungkinan besar dibentuk akar, sebab kemarin kan disemprot menyeluruh sama Bung Tomo, itu disemprot menyeluruh, itu namanya pengobatan kan ya, ada yang jatuh ke tanah, akar bisa kerja bereaksi juga ya lur. Ini akarnya Bung Tomo yang bawah ini sudah merajalela ini lur, sampai kemana-mana, ini merambah kemana-mana akar-akarnya Bung Tomo ini sampai ke sini nih lur. Nah ini sampai ke sini, berarti cara segi mencari makannya itu sudah bagus ya lur, sudah mencukupi dalam pencarian makan secara anak tiri. Sama Bung Tomo ini dijarkan ya lur, tidak disukani, tidak dikasih makan bagian bawah. Sebab apa? Makanan pupuk NPK itu sudah dari dulu saya kasih sejak awal dulu di bulan kemungkinan itu 45 ya lur. Sekarang kan sudah bulan 11, sampai sekarang produksi seperti ini tanaman nogonya Bung Tomo ini belum dikasih makan sama sekali. Ini mengandalkan dari sistem pengobatan itu tadi ya lur. Nah, sistem pengobatan dari segi atas itu tadi, penyemprotan itu jenisnya hormon-hormon tertentu, kemungkinan ada di 3 hormon itu tadi ya lur. Yang mana yang diunggulkan, yang mana yang harus dikasih yang lebih banyak. Nah, di situ ada labnya khusus ya lur. Kalau syukur-syukur itu mengaduk suatu hormon itu tadi auksin, gibrelin, dan sitokinin, itu akan terjadi tuh perusahaan di tanaman ya lur. Seperti batangnya Bung Tomo ini kan rusak ini lur. Nah, ini batang yang rusak. Sebab di situ ada pemecahan batang. Kemungkinan besar itu ada sebuah hormon yang dimasukkan ke dalam batangnya Bung Tomo itu yang jumlahnya begitu besar. Nah, pemecahan batang. Dan terjadi kalau sudah kayak gini terjadi pembekaan batang ya lur. Batangnya akan terisi, makanan tercukupi untuk menyuplai ke bentuk buah naga ya lur. Kayak gitu. Sebab nogo Bung Tomo ini kemarin sudah sedikit-sedikit itu merambah di ke biologisnya ya lur, tentang hormon auksin dan gibrelin maupun sitokinin itu tadi. Ntar mana yang masuk ke dalam batang, mana yang masuk ke dalam buah. Kalau sitokinin ini sistem kerjanya, hormon ini jaringan pembelah ya lur. Ini merangsang akar untuk memanjang, itu bagiannya sitokinin ya lur. Dalam pembelahan terutama akar ini kemarin kemungkinan itu dimasukkan ke dalam batang kayak gitu, batangnya itu membelah, terjadi terumbus-terumbus seperti benjol-benjolan. Di situ kan ada akarnya loh, lah itu kan masuk akal, ada hubungannya di sitokinin, kemungkinan besar kayak gitu. Sebab Bung Tomo kemarin hanya ambilnya saja barang itu ya lor, hanya sistem kerjanya aja kayak gitu aja ya lor. Ntar sambung lagi. Lah ini kan kemungkinan besar ya lor, tadi kan cara kerjanya sitokinin itu kan sistemnya pembelahan ya lor, sistemnya membelah terutama di bagian akar, itu cara kerjanya sitokinin. Kalau langkah selanjutnya itu hormon jenisnya auksin ya lur. Hormon auksin itu mempunyai fungsi pendorong tumbuh akar ya lur. Terutama ujung tunas sumber yang dihasilkan oleh auksin di situ ya lur.
peran auksin itu menunjang pertumbuhan akar lur. Sebab itu auksin itu menghambat pembentukan buah, tunas maupun pembungaan ya lur. Nah, auksin cara sistem kerjanya kayak gitu, itu memacu pertumbuhan sekunder ya lur, yang aktif kambiumnya. Sebab batang di situ bisa tumbuh semakin besar dan lebar. Itu secara kerjanya auksin. Memicu pertumbuhan sekunder dan aktivitas kambium ya lur. Dari sifat kerja auksin, batang bisa tumbuh makin besar dan makin lebar. Dan itu kemarin dibuktikan di tanamannya Bung Tomo yang sebelah sana. Batangnya kan melebar talur, batang semakin besar dan melebar. Maka dari itu bisa dinamakan pembengkakan batang kayak gitu ya lur. Nah, pembesaran batang, pembengkakan batang. Secara nyata kemarin juga hormon yang bentuk auksin itu dimasukkan ke dalam tanaman Bung Tomo. Sebab apa? Itu kan sebagai asumsi yang begitu penting bagi tanaman, hormon yang begitu penting. Sebab di situ kan ada pembengkakan batang talur lah. Kalau tanaman Nogo Bung Tomo ini nggak dibengkakkan bagian batangnya, tidak diisi, pasti akan cemet-cemet lur. Seperti tanaman Bung Tomo yang kemarin pasti akan cemet-cemet, lalu tuh kebutuhan makanannya pentil Nogo, nah kayak gini tidak mencukupi kalau batang cemet lur. Sebab di sini kan tidak ada nutrisi, tidak ada sebuah makanan-makanan ya lur. Nah, kayak gitu. Kemarin hormon yang jenisnya auksin itu kemungkinan besar dimasukkan ke tanaman Nogo ini, dan terbentuknya itu batangnya Bung Tomo yang ini ada isinya lur. Nah, makanan-makanan tersimpan di batang. Ini tadi lur, reaksinya pembengkakan batang kayak tadi. Ini ada benjolan ini mau bengkak kayak tadi. Kemungkinan banyak ya hormon yang tadi lur, mungkin sebab di situ ada pemecahan sel ya lur. Ini tumbuh tunas dan ini lur, ini kayak gini. Ini kan pecah, sebuah tunas itu kan pecah. Ini golor iki mandek ya lur. Nah, mandek enggak bisa tumbuh lagi, di sini akan tumbuh tunas. Ini tunas juga itu ada gunanya, intinya ini mencari makan di udara mungkin ya lur. Aduh, kok ada mencari makan di udara kayak gitu. Selain Bung Tomo nggak ada lagi tanaman makan lewat udara akarnya kayak gini ya lur. Selain itu ya lur, itu hormon auksin itu memicu panjang tunas ujung tumbuh. Nah, di situ cara kerjanya kalau diperbanyak tuh hormonnya ya lur, diperbanyak itu kalau di lab itu dipertinggi lagi bahannya ya lur. Tidak disamakan dengan yang gibrelin dan sitokinin. Cara kerja auksin ini dipengaruhi dari sinergi sinar matahari ya lur. Ini pengaruhnya dari sinar matahari. Kalau terjadi penyemprotan di saat tidak ada waktu, gak tepat sasaran, tanaman akan rusak ya lur. Kalau auksinnya diperbanyak kayak gitu. Bisa terjadi di tanaman Nogo Bung Tomo kemarin. Di saat musim panas itu lur, Bung Tomo itu sebab itu menyemprotkan tuh pengisian batang yang seperti bahannya auksin ini kemungkinan besar ya lur. Batangnya Bung Tomo itu lenggok-lenggok seperti ular gitu lur. Nah, itu kan terjadi reaksi dari bahannya auksin itu tadi. Sebab ini kan cara kerjanya auksin itu dipengaruhi oleh sinar matahari cahayaan itu tadi lur. Ya kayak gitu itu tadi secara hormon bekerja di tanaman kemungkinan besar ya lur. Lalu kita sambung lagi dengan yang lain. Ntar kita berbicara lagi ke yang gibrelin. Gibrelin itu cara kerjanya di bagian mana dan sistem kerjanya itu juga bagaimana kayak gitu. Kalau gitu ya lur, Bung Tomo itu berbicara lagi tentang hormon itu tadi. Tadi sudah mengetahui sedikit banyak itu tentang auksin. Sebab di situ di auksin kan tidak bersinergi dengan cahaya matahari ya lur. Nah, kalau yang sekarang ini larinya ke pertumbuhan maupun dalam segi pembesaran buah lur. Tugas dari gibrelin itu di situ ada tumbuhan bisa tumbuh lebih tinggi. Nah, kalau mau memperpanjang sel, memperpanjang tanaman seperti pupus, gibrelinnya itu diperbanyak kan juga bisa talur lah kayak gitu. Merangsang tumbuh aktif kerja, memicu tumbuh batang dan daun lur. Itu gibrelin kan sebagai pemacuan lur. Nah, sedangkan hormon gibrelin itu
Hormon Gibberellin itu bersinergi dengan auksin lur. Nah, itu saling dorong mendorong, saling membantu, saling menyupport satu sama yang lain kayak gitu. Lah, walaupun digunakan dalam kadar kecil ya lur, hormon ini walaupun digunakan dalam kadar kecil itu dapat merespon apa itu secara morfologi, fisiologi, dan biokimia lur. Wah, sok biologis ya lur. Nah, di situ ada menghambat, mendorong, dan hambat pertumbuhan. Itu sistem cara kerjanya Gibberellin lur. Peran Gibberellin ini menunjang pembuahan dan pembungaan ya lur. Sel alkar serta tunas lur. Nah, kayak gitu cara kerja sistemnya Gibberellin lur. Selain itu, kalau ketiga hormon itu dipacu, ya ada hormon yang lain, mungkin ada EKTA dengan apa itu tadi, itu ada yang dimasukkan lagi. Sebab terutama yang menunjang itu Gibberellin, auksin, dan sitokinin. Dan di situ dari bantuan hormon-hormon tersebut akan terjadi sebuah apa itu tanaman bisa lebih tahan dari serangan penyakit, dari stresnya itu yang tadi kan ada tanaman kok mudah stres, mudah layu kayak gitu. Kalau hormon ketiga belah pihak itu dimasukkan ke tanaman, kemungkinan besar nggak ada yang tanaman itu stres ya lur. Dan cara kerjanya Bung Tomo kemarin sistem pengobatannya yang itu terjadi sistem kerjanya kalus mungkin lur. Kalus itu kan sistemnya itu kan pembelahan ya lur. Pembelahan, dan di situ kerjanya kalus itu kan itu harus menyakiti tanaman dahulu. Harus apa sebuah tanaman itu terinfeksi dulu lur, baru kalus itu terbentuk bekerja seperti yang tanaman Bung Tomo seperti ini. Tanaman Bung Tomo ini kan segar-segar, tidak mudah untuk layu kayak gitu. Walaupun buahnya seperti ini, tanamannya kan nggak layu lur, nggak mudah untuk layu. Biasanya itu tanaman itu habis dipupuk jangka waktu 1 bulan, kok nggak sampai 1 bulan, 15 hari 20 hari itu sudah habis kimianya lur di makanan. Kalau kerjanya Bung Tomo ini kan sistem penyemprotan yang kemarin dari bentuk hormon-hormon itu tadi dalam pembentukan kalus. Ini kalus sudah terbentuk ini lur. Nah, sebab terjadi pemecahan sel yang kayak tadi. Kalau tanaman dilukai dan disitu ada pemecahan sel, akan terbentuknya kalus kayak gitu. Kalus itu bisa menyuplai tanaman secara terus menerus dari segi jangka waktu pendek sampai waktu panjang kayak gitu lur. Iya ya lur. Dari apa itu sistem kerjanya kalus yang tadi sudah saya beritahu. Kalus itu kan sekumpulan sel amorphous ya lur, yang terbentuk dari sel-sel yang membelah terus menerus. Itu sistem apa itu pengertian kalus ya lur, pembelahan terus menerus. Fungsinya itu bisa apa itu mendapatkan tanaman bebas virus ya lur, untuk menetralkan dari sebuah virus yang masuk ke dalam tanaman sebagai sumber untuk produksi protoplasma ya lur. Nah, kayak gini sebagai sumber produksi juga ya lur. Nah, banyaknya klon tanaman melalui organ dan embrio itu fungsi-fungsi dari jenisnya kalus ya lur. Nah, pembentukan kalus itu ketika tanaman ketika tanaman dilukai, kalus itu akan terbentuk ya lur. Kan sudah saya kasih penjelasan sedikit banyak yang di depan tadi soal cara kerjanya kalus yang kayak gitu, fungsi-fungsinya, dan apa itu bagaimana cara pembentukannya kayak gitu. Mungkin hanya segitu itu aja ya lur. Besok sambung lagi dengan apa itu jenis-jenis yang lain bersama Bung Tomo Bocah Las Kidul ya lur. Kita akhiri dulu sebab ini waktu sudah apa itu larut, hampir malam ini lur, terlalu sore ini tadi Bung Tomo berjalan-jalan di kebun. Kita akhiri ya lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.